kesehatan, keselamatan, dan bisa melaksanakan kalau bisa belajar dengan cumannya dia juga dihadiri oleh tidak kalau berbagai hadis mudah-mudahan semua dibagi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam semoga selalu senantiasa melimpahkan beserta keluarga dan sahabat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kajian dimulai ada sebuah permintaan Fatihah dari keluarga Ibu Hajah Emma untuk almarhumah. Mudah-mudahan yang kita Fatihah ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma subhanahu Allahumma sunati Allahumma haryami Allahumma bekhalati wa ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afadhum syafa'at rasulillah lahumul fatihah. Jemaah sholat suci dimuliakan Allah, waktu sebelumnya kami serahkan kepada Al-Karam Dr. Haji Abdul Hafiz kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Para Kiai, para Ustaz, para jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam acara kajian rutin salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang seputar masjid sebagai mugi wonten manfaatnya. Pulau memulai dengan definisi tentang masjid. Jadi data yang berhasil saya himpun itu ada kata-kata begini: kullu buqatin minal ardi, setiap petak jengkal dari tanah taswihu as-salatu fiha, yang diperbolehkan untuk melakukan sholat di dalam tu'addu masjidan, itu bisa dianggap sebagai masjid. Biqauli sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liman ardu masjidan wa, karena ada hadis yang mengatakan bahwa bumi itu seluruhnya memang dijadikan untuk saya, juga umat saya tentunya, dijadikan sebagai masjid dan masjid atau tempat sujud, wa tahuran dan suci. Itu secara umum itu begitu. Jadi kalau seandainya kita mau masjid dalam konteks tempat sujud, memungkinkan dimanapun tempatnya, pokoknya itu suci, yang memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai tempat sujud. Tapi di sini ada spesifikasi. Lakinnal masjidal ladzi tatarattabu alaihi ahkam fiqhiyatu huwal makan al-mawquf lis-shalah. Akan tetapi ketika kita ngomong konteksnya itu adalah masjid yang di situ itu fikih mengatur secara ketat. Misalnya kalau seandainya masuk harus tahiyatul masjid dulu, memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai tempat i'tikaf yang nanti akan kita urai selanjutnya. Atau mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk masuk masjid, misalnya yang jelas orang yang sedang haid itu tidak memungkinkan berdiam di dalam masjid, orang yang sedang jinabah juga demikian. Maka kalau seandainya yang dimaksud masjid itu adalah itu, maka yang dimaksud masjid adalah al-makan al-mawquf lis-shalah,
tempat yang memang diwakafkan. Nah, ini penting untuk kemudian kita tegaskan. Tidak ada masjid yang sifatnya pribadi. Ini masjidnya si A, ini masjidnya si B, dan seterusnya. Kenapa? Karena masjid mesti diwakafkan, mesti wakaf masjid. Masjid diwakaf, kepemilikannya itu berpindah dari pribadi menjadi milik Allah. Inilah alasan kenapa kemudian masjid itu menjadi ribet kalau seandainya kemudian mau menjual, mau membangun dan seterusnya, memugar maksudnya. Karena sudah wakaf. Wakaf itu kepemilikannya dari milik pribadi pindah menjadi milik Allah. Karena demikian, maka ketika kemudian misalnya dijadikan sebagai barang dagangan atau mabit, menjadi tidak sah. Kenapa? Karena mabit itu persyaratannya harus milkut tam. Kita tidak bisa menjual barang yang bukan milik kita. Nah, ini akar masalahnya ada di sini. Semua bahkan masail, kajian-kajian dalam ilmu di pondok-pondok itu mesti hal-hal yang terkait dengan masjid itu menjadi ketat banget. Kenapa? Karena sudah dianggap sebagai wakaf. Karena wakaf, maka hak kepemilikannya itu dari milik pribadi pindah menjadi milik Allah. Karena demikian tidak memungkinkan dipindah tangankan dan seterusnya. Itu seperti itu. Oke. Jadi ayat alladzi muqifa wa bisa liyakuna mukhassasan bis-sholati. Jadi kalau seandainya masjid yang dimaksud dalam konteks ini adalah masjid yang versi fikih, di mana masuk itu harus ada persyaratan-persyaratan tertentu, maka yang dimaksud dengan masjid itu adalah ma'uqifa wa bisa liyakuna mukhassasan bis-sholati. Apa bedanya dengan musalla? Kalau musalla itu cuma mau diusalah berdoa. Jadi beda antara ini musalla, ini masjid, itu beda. Musalla jelas tidak akan ada atau tidak ada persyaratan ketat untuk kemudian masuk. Apakah kemudian yang akan di situ misalnya berdiam itu adalah sedang haid, sedang jinabat, ini wonten aturan. Tapi kalau masjid itu wonten aturannya secara ketat. Oke, itu seperti itu. Karena demikian, kalau seandainya misalnya dikaitkan dengan misalnya masjid, musalla perbandingannya dengan masjid, kalau musalla itu wala yashtaratu fihi ayyakuna mawqufan. Kalau musalla itu tidak harus maqaf. Musalla itu tidak harus maqaf. Musalla itu memungkinkan milik pribadi. Itu seperti itu. Bal yasihu ayyakuna mawqufan wa ghairu, boleh juga untuk maqaf. Ini saya wakafkan untuk musalla. Tapi boleh juga untuk tidak wakaf. Akan tetapi tidak bisa dibayangkan masjid itu tidak wakaf. Ketika kemudian orang mengatakan ini saya jadikan masjid, itu adalah bahasa lain dengan ini saya wakafkan. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ngomong dalam konteks siwat itu, ya kata-kata yang biasanya disebutkan oleh wakifnya itu bisa sorry, ini saya wakafkan untuk masjid. Pun juga dianggap sama dengan misalnya ini saya jadikan masjid, itu secara otomatis juga wakaf. Tidak memungkinkan masjid dibayangkan kecuali wakaf. Tapi musalla bisa wakaf, bisa tidak. Itu seperti itu. Karena demikian, fakullu masjidin musalla. Setiap masjid itu adalah musalla. Boleh kullu musalla masjidan. Dan tapi tidak semua musalla itu adalah masjid. Setiap masjid itu mesti tempat sholat, akan tetapi tidak semua mushola disebut sebagai masjid karena memang unik. Mushola ini buatan harus wakaf, tapi kalau masjid itu harus, itu seperti itu. Milik pribadi boleh dipindah tangankan pada suatu saat, juga diperbolehkan. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk kemudian ditegaskan tentang kekhususan masjid, misalnya yang pertama tahiyatul masjid. Ini berdasarkan hadis fa idza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Ya, kalau seandainya salah satu dari panjenengan semuanya itu masuk masjid, jangan
yang penting sholat. Tidak harus kemudian misalnya panjenengan itu usolli sunnatan tahiyatul masjid misalnya, boten harus itu. Kalau seandainya kemudian panjenengan masuk masjid, kok kemudian di situ itu misalnya sudah didirikan sholat jamaah, sudah atas nama panjenengan itu misalnya sholat tahiyatul masjid. Kalau seandainya panjenengan di situ itu misalnya langsung sholat fardu pun misalnya, karena di situ sudah selesai yang namanya jamaah misalnya, itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Yang paling penting, apakah kemudian kita sholat fardu atau sunnah, yang penting itu adalah sebelum duduk itu kita sholat. Itu bisa diwakili dengan sholat sunnah, bisa diwakili sholat fardu. Itu dikatakan di dalam kitab Fiqhul Manhaj itu dikatakan wa tahsulu at-tahiyatu, sholat tahiyatul masjid itu dianggap hasil bil fardhi dengan cara sholat fardu. Au bi ayyi naflin akhar, atau dengan sholat nafilah yang lain, sholat sunnah yang lain. Mungkin jenengan pada sholat nopo mawon teng masjid, itu sudah dianggap cukup untuk menggantikan tahiyatul masjid. Dalam artian yang namanya tahiyatul masjid itu tidak harus secara formal ada niat di situ. Yang paling penting adalah panjenengan masuk masjid dan sebelum duduk itu melakukan sholat, itu dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk tahiyatul masjid. Apakah itu sholatnya itu adalah sholat fardu atau sholat sunnah, itu seperti itu. Terus yang paling penting li'annal maqsuda ayyubadiru al-insanu al-julusa fil masjid bi ghairi sholatin. Itu yang paling penting. Ya, jadi kalau seandainya kita itu sebelum duduk itu kemudian sudah sholat apapun itu sudah dianggap memenuhi kriteria untuk menggantikan sholat tahiyatul masjid itu seperti itu. Kemudian kalau seandainya ada realitas Ustaz, ya apa maksudnya? Saya tidak sempat untuk melakukan sholat, ya apa caranya? Tidak sempat sama sekali. Di dalam kitab Nihayatus Zain itu ada penjelasan kalau seandainya kita masuk masjid dan kemudian tidak sempat untuk kemudian misalnya melakukan sholat yang 2 rakaat itu minimal itu, tidak melakukan sholat fardu juga, fa illam yatamakkan min fi'liha. Kalau seandainya kita tidak memungkinkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid li syughlin, karena kesibukan tertentu misalnya qala arba'a marratin, maka ya gantikan posisi itu mengucapkan empat kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, niku diucapkan 4 kali. Nggih, terus tahiyatul masjid niku sangat penting karena niku wonten hadits dikatakan di dalam kitab-kitab itu tidak harus secara formal kita sholat sunnah, akan tetapi boleh dengan sholat fardu. Pokoknya sebelum dilakukan sebelum duduk itu sudah dianggap mencukupi tahiyatul masjid. Kalau seandainya kok kemudian kita itu tidak sempat melakukan sholat sebelum duduk itu, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, maka memungkinkan itu kita gantikan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, niki 4 kali. Ucapan yang sama memungkinkan menggantikan sujud syukur, ucapan yang sama memungkinkan menggantikan posisi sujud tilawah. Jadi kalau seandainya kita itu kemudian mendapatkan nikmat yang sangat besar, tidak sempat misalnya sujud syukur, kemudian kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah misalnya, kok kemudian tidak sempat sujud tilawah dan seterusnya, kata-kata yang sama yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, itu mampu menggantikan posisi sujud syukur, sujud tilawah dan juga tahiyatul masjid. Itu seperti itu. Apalagi kekhususan kalau seandainya kita misalnya berkaitan tentang masjid, i'tikaf. I'tikaf itu juga menjadi kekhususan. Yang paling penting dalam i'tikaf itu adalah niat.
Dan yang paling penting dalam niat itu adalah itu harus dilakukan pada saat permulaan. Yang selanjutnya adalah bi'ayyan wiya al-muqtha fil masjidi muddatan muayyanatan lit-ta'abbudi. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa kita muqthu berdiam di masjid itu memang ada tujuan ibadah. Itu seperti itu. Falau dakhala al-masjid li gharadin dunyawiyyin, kalau seandainya kita masuk masjid untuk tujuan dunia, misalnya ada orang punya utang kepada kita sedang jamaah, kemudian kita masuk masjid untuk mengingatkan riwayat jatuh tempo ini, sama sekali tidak ada tujuan ta'abbud misalnya, ya. Kemudian Allah yahtur fi bali, atau di hatinya betul-betul kerentek sama sekali tujuan, ya, lam yu'tabar apa lubthu fil masjid i'tikafan syar'iyyan, maka yang namanya diamnya dia di masjid itu sama sekali tidak ada nilai i'tikafnya secara syar'i. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, di samping ada tujuan ibadah yang kemarin sempat kita diskusikan itu, kalau namanya ibadah itu sebenarnya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, kan begitu kalau seandainya kita mau ibadah. Ibadah itu adalah, jangan diterjemahkan secara formal, itu adalah ismun jami'un, merupakan nama yang bisa meliputi segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itu seperti itu. Niatin opo mawon, kemudian kok itu memungkinkan untuk kemudian dicintai dan diridhoi oleh Gusti Allah, itu adalah termasuk dalam kategori ibadah. Terus yang paling penting adalah ketika kemudian kita masuk masjid itu ada tahiyatul masjid, kemudian harus ada i'tikaf. I'tikaf itu kalau seandainya kita kemudian sama sekali tidak ada niatan, atau niat karena niatannya itu adalah niat duniawi, maka tidak bisa disebut sebagai i'tikaf. Ada hal-hal yang penting, misalnya bagaimana kalau seandainya seseorang itu berniat atau bernadar i'tikaf di masjid tertentu selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Aqsa, apakah memungkinkan untuk kemudian digantikan dengan menggunakan i'tikaf dengan melakukan i'tikaf di tempat yang lain, misalnya seperti itu. Saya ingin i'tikaf di Masjid Jami' Al-Baitul Amin, misalnya begitu. Saya kepingin i'tikaf di masjid, saya bernadar ya, i'tikaf di Masjid Baitul Amin, saya bernadar i'tikaf di Masjid Rawdatul Mukhlisin misalnya. Apakah memungkinkan digantikan dengan posisi i'tikaf di sini? Saya berniat atau bernadar i'tikaf di Masjid Istiqlal misalnya. Apakah memungkinkan itu dilakukan di semua masjid? Pendapat mayoritas ulama secara umum, bahkan tidak ada yang berselisih, itu mengatakan masjid-masjid selain yang tiga itu dihukumi sama. Kita bernadar, nadar itu kan wajib, menjadikan perbuatan sunnah menjadi wajib. Saya bernadar di Masjid Istiqlal, tidak harus kita kemudian berangkat misalnya ke Masjid Istiqlal. Saya bernadar misalnya di masjid misalnya apa, di Solo misalnya, itu tidak kemudian kita harus datang ke sana, di mana misalnya kita memiliki anggapan kalau seandainya tidak datang ke sana itu maka nazar kita dianggap belum ditunaikan. Bagaimana? Tidak, ya. Masjid yang ada di dunia ini posisinya sama, kecuali nazar disampaikan niku adalah nazar tentang masjid, baik Masjidil Haram saya bernazar jadi umroh bisa. Oke, saya bernadar ingin i'tikaf di Masjidil Haram. Itu tidak bisa digantikan. Harus dilakoni itu. Gitu ya. Itu seperti itu. Kalau saya bernadar, kalau seandainya saya mendapatkan nikmat A misalnya, diterima di pegawai negeri dan seterusnya, bernadar di Masjid Istiqlal, ya cukup di sini betul nopo-nopo. Gitu. Enggak harus kemudian harus datang ke Jakarta untuk melaksanakan nadarnya dan seterusnya. Ya, itu seperti itu. Apalagi kemudian hanya sekedar bernadar jalan kaki misalnya. Saya bernadar kalau calon saya menang berjalan ke Jakarta. Itu maka tidak ada
Dari 3 masjid itu gimana? Masjidil Haram itu mewakili semuanya. Kalau seandainya saya kemudian bernazar kepingin beriktikaf di Masjid Nabawi, itu cukup dilakukan di Masjidil Haram itu. Tiga-tiganya bisa diwakili di Masjidil Haram. Kalau seandainya kemudian di Masjidil Aqsa, bagaimana? Tidak bisa kemudian bisa dilaksanakan bahkan di Masjid Nabawi Madinah. Tapi kalau seandainya kemudian misalnya nadarnya itu di Masjidil Haram, tidak cukup kita melaksanakan nadar itu di Masjid Nabawi atau di Masjid Masjidil Aqsa. Kalau nadar kita di Masjid Nabawi tidak cukup untuk kemudian dilaksanakan di Masjidil Aqsa di Palestina dan seterusnya. Niku seperti itu. Okay. Kemudian persyaratan untuk kemudian masuk masjid itu ketat. Okay. Ketat. Dalam artian kalau seandainya orang itu sedang haid, kalau seandainya sedang nifas, kalau seandainya sedang jinabat, al-muqthu berdiam di masjid ngeten-ngeten ini bukan ulur ya. Kalau seandainya sekedar lewat itu bukan masalah. Tapi kalau al-muqthu berdiam di masjid niku bukan diperbolehkan. Akan tetapi kalau seandainya kemudian muqthunya itu adalah konteksnya untuk taklim atau ta'allum, ini masih perdebatan. Oke, masih perdebatan. Jadi bagaimana ibu-ibu misalnya ada taklim, ada kajian, ada majelis taklim, kemudian itu tidak memungkinkan kecuali misalnya pada saat itu juga. Kalau seandainya harus menunggu inqitok, menunggu terputusnya darah, sucinya darah, itu ya lewat sudah. Padahal ini yang mau datang ini misalnya ada ibadah, itu misalnya seperti itu. Okay. Kalau seandainya seperti itu masih banyak perdebatan, terutama dari kalangan tokoh-tokoh modern, itu masih memungkinkan untuk kemudian merekomendasikan untuk datang ke masjid itu, di mana tempat kajiannya hanya masjid. Apalagi kemudian di masjid itu di masjid itu ada 3 kategori, ya. Ada kategori gedung utama, ada serambi atau teras itu masih dihukumi masjid. Ada yang termasuk dalam kategori di luar itu. Kalau seandainya di luar itu di tempat parkir dan seterusnya, itu sama sekali tidak ada persyaratan untuk kemudian berdiam di sini. Itu seperti itu. Penting untuk kemudian kita tegaskan ini terkait dengan wacana modern menurut saya. Masjid itu signifikan, masjid itu sangat, ya. Tapi mungkin kalau di sini lumayan gerakannya yang dilaksanakan oleh Ustaz Agus misalnya itu sudah lumayan, maksimalisasi fungsi masjid itu mungkin agak terasa sedikit itu agak terasa. Monggo kita renungkan, kenapa kok kemudian yang digarap oleh Gusti Kanjeng Nabi yang pertama kali itu adalah masjid. Ketika Gusti Kanjeng Nabi itu harus berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu ternyata yang paling pertama untuk kemudian dilaksanakan oleh Gusti Kanjeng Nabi itu adalah masjid. Bahkan pembangunan masjid ini dilaksanakan oleh Gusti Kanjeng Nabi itu sebelum nyampe Madinah. Daerah Kuba. Nanti haji, nanti umroh kita deh. Nanti sing dereng umroh cepet gitu. Ini adalah 3 kilometer dari Madinah, Kuba. Nah, sebelum sampai Madinah itu Gusti Kanjeng Nabi sudah mendirikan masjid. Ya. Ini penting untuk kemudian kita renungkan. Mulai tegaskan, segala sesuatu yang muncul dari Gusti Kanjeng Nabi, niku boten kemudian inspirasinya itu adalah nafsu, niku boten. Niku pasti wahyu. Instruksinya niku pasti wahyu. Ya. Jadi pun juga demikian. Kenapa kok kemudian para ahli cendekiawan, ulama dan seterusnya agak fokus kepada kajian tentang ada apa dengan masjid. Kenapa kok kemudian yang pertama kali dilaksanakan oleh Gusti Kanjeng Nabi itu justru membangun masjid.
Itu begitu, sesuatu yang serius. Karena demikian para ahli, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks modern sekarang itu banyak sekali tulisan-tulisan tentang itu. Kenapa kok kemudian masjid? Masjid itu dianggap roh, masjid itu dianggap pusat. Masjid itu dianggap roh, masjid itu dianggap pusat. Kenapa kok kemudian misalnya yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi itu pertama kali itu adalah masjid, lebih disebabkan karena masjid itu dianggap roh. Kalau seandainya jasad itu kok kemudian tanpa roh, itu namanya bukan nggak ada kehidupan di situ. Itu mati. Pun juga demikian, kalau seandainya sebuah kota, sebuah desa, kok kemudian tidak ada masjid, itu adalah dianggap sebagai desa mati. Itu kota mati, ya, yang tidak ada ruhnya, jauh dari peradaban, jauh dari keilmuan dan seterusnya. Konsep yang kemudian ditawarkan, analisis yang kemudian ditawarkan, pandangan yang kemudian ditawarkan, kenapa kok kemudian yang pertama kali digarap oleh Gusti Kanjeng Nabi ketika kemudian harus pindah dari Mekah ke Madinah, itu adalah membuat masjid, karena masjid dianggap sebagai roh, karena masjid dianggap sebagai pusat. Ini penting. Sampai ada kata-katanya tadi, innaman arada ayyahdimal ummatal islamiyata, orang yang kepingin menghancurkan umat Islam, gitu ya, fa'alaihi ayyahdima masajidah, maka dia harus menghancurkan masjidnya terlebih dahulu. Itu saking senternya, saking pentingnya yang namanya masjid. Masjid itu adalah pusat, ya, meskipun sekarang masjid dianggap sebagai tempat sholat saja. Kalau kita misalnya pergi ke kota-kota misalnya, tapi bukan masjid yang umum, kayak Masjid Akbar itu buka selamanya 24 jam dan seterusnya. Tapi kalau seandainya kita ngomong masjid-masjid yang di pinggiran dan seterusnya itu, maka seringkali digembok, bahkan, digembok, pagarnya itu digembok itu. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk kemudian misalnya mandi di situ atas nama musafir, tidak memungkinkan kemudian istirahat di situ atas nama Ibnu Sabir, itu bukan mungkin. Itu kenyataan. Seakan-akan ada pandangan bahwa yang namanya masjid itu khusus dan tidak untuk yang lain misalnya, itu hanya untuk sholat saja. Itu seperti itu. Padahal kalau seandainya kita ngomong dalam konteks yang lebih umum, jadi banyak para ahli yang mengatakan seperti itu. Masjid itu tidak hanya tempat untuk sholat. Walaupun yakun al masjidu mawdi'an di adai sholawati fahasbu. Mana saja, mana fahasbunya. Ya, jadi Al-Mubarakfuri itu di dalam Ar-Rahimul Mahtum, di dalam kitab Ar-Rahimul Mahtum itu menegaskan bahwa walaupun yakun al masjidu mawdi'an di adai sholawati fahasbu. Berkata jami'atan. Katakan jami'ah itu kalau bahasa sekarang kan perguruan tinggi. Masjid itu perguruan tinggi. Jamaah masjid memungkinkan dapat ilmu dari masjid. Lingkungan harus kita asumsikan. Tidak semua orang itu berkesempatan untuk belajar diniyah, tidak berkesempatan pada waktu muda dan kecilnya itu belajar di mushola, tidak berkesempatan, bisa jadi tidak berkesempatan untuk pondok dan seterusnya. Masjid itu harus difungsikan sebagai jamiatan, sebagai perguruan tinggi untuk kalau seandainya kok kemudian misalnya masyarakat yang ada di sekitar, jamaah sekitar itu kepingin ilmu, itu datangnya ke masjid. Itu seperti itu. Nah kita tahu bahwa masjid itu sama sekali kadang-kadang jauh dari itu. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks pergeseran, ya bergeser memang. Sekarang seakan-akan yang namanya masjid itu digunakan khusus untuk sholat saja, di luar waktu sholat itu sudah dikunci. Memang ada hukum mengunci masjid itu ya apa? Kalau seandainya lisyana, kalau seandainya untuk menjaga agar